Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang berbahagia, salah satu kondisi kejiwaan yang membuat imunitas melemah adalah perasaan sedih. Manusia yang selalu diliputi oleh kesedihan akan melemahkan daya tahan. Kesedihan hanya akan membawa kepada penurunan imunitas tubuh, membuat penyakit mudah menyerang manusia. Kesedihan juga tidak memberikan kekuatan bagi manusia untuk melakukan perlawanan terhadap bahaya yang mengancam karena jiwanya lemah. Dalam Al-Quran dijumpai beberapa ayat tentang kesedihan. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersedih. Bahkan yang ada adalah larangan untuk bersedih, atau menunjukkan peniadaan yang tidak menceritakan tentang sifat orang beriman yang mereka itu tidak takut dan tidak bersedih hati. Bisa kita buka di surat Ali Imran ayat 139. Surat Ali Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah dan janganlah kalian bersedih hati, sebab kalian paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang beriman. Kemudian kita ingat juga di surat At-Taubah, ya. Di surat At-Taubah ayat ke-40 menceritakan tentang ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Jika kalian tidak menolongnya, tidak menolong Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, yaitu Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih,
sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ini berisikan larangan untuk bersedih. Ada juga di surat An-Nahl ayat 127. Surat An-Nahl ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun." Dan bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Jadi di antara sebab kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi sedih ketika orang-orang kafir itu tidak menerima dakwah beliau. Nabi SAW mempunyai sifat penyayang, tidak ingin manusia itu masuk ke neraka. Tapi Allah SWT mengingatkan Nabi SAW untuk tidak bersedih terhadap kekafiran mereka, karena mereka yang memilih sendiri untuk kafir. Ini tadi larangan ya, larangan tentang bersedih. Kemudian ada lagi sifat tentang orang-orang yang beriman di surat Al-Baqarah ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 38. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Menunjukkan sifat orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak bersedih hati. Tetapi yang namanya kesedihan ini merupakan sunnatullah, sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dalam hidupnya mengalami kesedihan, gitu ya. Tapi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersedih dan juga untuk tidak larut dalam kesedihan. Tapi kesedihan pada saat mengalami sesuatu hal yang membuatnya sedih, itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Nabi SAW sedih ketika anaknya meninggal, hal yang wajar. Nabi SAW ketika hidupnya itu mengalami ditinggal wafat anaknya, Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Itu semasa Nabi SAW hidup. Tentu sebagai seorang ayah bersedih hati ketika anak yang dicintainya itu meninggal dunia terlebih dahulu. Nabi SAW juga sedih ketika istri beliau meninggal, Khadijah radhiyallahu anha, istri yang selama hidupnya membela Nabi SAW, selalu memberi motivasi. Tentu Nabi SAW sedih ketika pamannya Abu Talib yang selalu membela beliau juga meninggal. Sedih ketika pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib juga gugur di perang Uhud. Itu hal-hal yang dialami oleh Nabi SAW berupa kesedihan. Sedih ketika para sahabat juga gugur
banyak yang gugur di perang Uhud. Nabi SAW merasakan sedih, itu hal yang wajar. Tetapi dihibur, janganlah lemah, jangan bersedih hati, artinya larut dalam kesedihan yang menjadikan dampaknya dari sedih tersebut kalau tidak segera ditepis, yang mengakibatkan bisa menjadikan diri kita lemah, menjadikan kita tidak punya semangat, kemudian kita juga jadi putus asa, dan naudzubillah juga bisa menyebabkan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini setan masuk melalui pintu kesedihan. Jadi jangan kita larut dalam kesedihan. Tapi kesedihan yang tadi adalah kesedihan yang wajar. Kemudian segera kita berupaya untuk bangkit lagi, kemudian tawakal, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sedih yang lain, sedih ketika mendengar adanya musibah yang menimpa kaum muslimin, maka itu sesuatu yang positif gitu. Artinya ada sesuatu yang positif karena adanya perhatian kita, sifat kasih sayang kita kepada sesama. Ketika saudara kita tertimpa musibah, kita ikut merasakan sedih, itu hal yang wajar. Bahkan yang dituntut oleh kita ini bagaimana kita menghibur orang yang sedang bersedih hati. Dengan takziah misalnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melihat anak kecil sedang bersedih. Maka Nabi menanyakan kepada anak tersebut. Kemudian juga dapat informasi bahwa anak tadi senang bermain dengan burung, lalu burung yang disayanginya itu mati. Maka dia bersedih. Lalu Nabi SAW menghiburnya, membuat anak itu supaya tidak larut dalam kesedihan. Jadi ada suatu keutamaan bagaimana kita memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara sesama seiman. Nabi SAW bersabda, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan. Seutama-utama amalan adalah memasukkan kegembiraan di hati saudara seiman. Kemudian ada asar dari ucapan-ucapan tabi'in misalnya yang mengajak kita untuk selalu bersedih, sedih di pagi hari, sedih di sore hari dan seterusnya. Itu dalam pengertian sedih, yaitu misalnya dalam pengertian takut kepada azab Allah gitu ya. Bukan sedih karena musibah dunia kemudian larut dalam kesedihan, bukan. Tetapi difahami adalah dengan kita punya perasaan sedih, yaitu ada perasaan galau, kekhawatiran kalau kita ini nanti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mungkin meneteskan air mata karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sedih atau rasa galau, rasa cemas yang positif, di mana Nabi SAW sendiri menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari di mana pada hari itu tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seorang warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu bil buka. Seseorang yang mengingat Allah sendirian, berzikir kepada Allah, lalu meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita solusi untuk menepis rasa sedih kita? Di antaranya dengan salat-salat sunnah di samping yang salat 5 waktu. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Hendaklah kalian minta pertolongan pada Allah ini dengan sabar dan dengan salat. Kemudian juga dengan banyak berzikir, zikir pagi, zikir sore, termasuk juga membaca Al-Quran, termasuk juga zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang.
Kemudian juga di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sedang mengalami galau, gundah gulana, cemas, kepikiran ataupun sedih, Nabi SAW mengajarkan kita doa, yaitu dengan doa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Di sini wa jalaa huzni, untuk menghilangkan kesedihanku. Tapi sebagaimana saya katakan bahwa sedih ini adalah suatu hal yang merupakan sunnatullah, termasuk juga Nabi Yakub alaihi salam sangat sedih sekali ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam, ketika berpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salam sekian lama, sampai-sampai matanya menjadi buta. Tetapi dalam doanya di surat Yusuf, beliau berdoa, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesulitanku dan rasa sedihku hanya kepada Allah. Ini penting juga bagi kita yang sedang mengalami masalah apapun, maka jangan lupa untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan terus-menerus berdoa, dengan terus mendekatkan diri dengan ibadah kepada Allah, dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan berlaku baik kepada sesama manusia. Semoga Allah bisa mudahkan segala urusan kita, bisa menyelesaikan segala kesulitan-kesulitan kita. Ini yang penting. Artinya jangan kebiasaan untuk mengeluhnya kepada manusia atau bergantung kepada manusia. Atau bahkan yang lebih buruk lagi adalah ketika dia memprotes kepada Allah dengan menyampaikannya kepada manusia yang isinya protes kepada Allah, naudzubillah, atas nasib dia, atas masalah yang sedang dihadapi. Tetapi seseorang menyampaikan kepada sahabatnya, kepada gurunya problem yang dialaminya, untuk minta pendapat dan untuk minta nasihat, itu tidak mengapa. Itu bukan termasuk sesuatu yang tercela. Di samping itu tentunya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa memudahkan urusannya, memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya, dan tidak bergantung kepada manusia. Hanya dia berikhtiar saja menyampaikan kesulitannya tadi untuk meminta pendapat, meminta nasihat, meminta solusi. Itu hal-hal yang boleh saja, tapi bukan dalam rangka sedang mengeluh. Ini termasuk yang terkadang tidak terasa berupa keluhan adalah seorang menyampaikan dalam status-statusnya di WA ataupun di Facebook dan lain sebagainya yang isinya tentang keluhan dirinya. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat mengeluh, sifat menggerutu, dan juga semoga Allah SWT menjauhkan kita juga dari larut dalam kesedihan apabila kita sedang bersedih, tetapi segera kita bangkit lagi, optimis, minta kepada Allah, berikhtiar. Semoga Allah SWT memudahkan segala kesulitan-kesulitan yang sedang dialami, dan juga menyembuhkan penyakit apabila kita sakit, dan juga menyembuhkan sakit dari keluarga kita dan kaum muslimin pada umumnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan masalah bersedih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan, tafadhal. Ya. Seandainya kita dizolimi oleh seseorang, kita tuh membiarkan saja, nanti kita akan bagi keadaan kelak.
Ya, ya. Apakah boleh ketika seseorang dizolimi kita nanti akan menuntutnya di akhirat? Boleh. Kalau dikatakan boleh, maka boleh untuk melakukan tersebut. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan kita supaya kita ini takut jangan berbuat zalim. Karena apabila kita berbuat zalim, pertama doanya orang yang dizolimi ini akan dikabulkan oleh Allah. Apabila dia berdoa keburukan untuk kita, maka Allah akan kabulkan. Dan juga termasuk adzulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Kita akan mendapatkan balasan. Apalagi orang tersebut menuntut, gitu kan? Ini. Tetapi sifat yang mulia apabila kita memaafkan, apalagi juga orang yang berbuat salahnya juga berbuat salah tidak disengaja, bahkan dia juga menyesal dan sudah meminta maaf kepada kita, gitu. Maka itu sudah lebih patut untuk dimaafkan dengan kita berharapnya ridha Allah. Kalau mungkin memikirkan dari sisi sakit hatinya, mungkin sakit hati, tetapi ketika kita juga butuh ampunan dari Allah, semoga saja sifat maaf kita yang kita maafkan, kita berikan kepada saudara kita, akan Allah balas dengan ampunan Allah atas dosa-dosa kita. Bagaimana kalau sampai Allah tidak mengampuni juga dosa kita karena kita tidak memaafkan saudara kita? Maka disitulah kita berupaya untuk menjadi orang yang pemaaf. Kecuali orang yang berbuat zalimnya itu tidak merasa berbuat zalim, dan kalau kita maafkan juga akan menjadikan dia semena-mena melakukan kezaliman lagi, baik kepada kita ataupun kepada orang lain, maka dibalas itu barangkali lebih tepat. Supaya apa? Dalam rangka supaya dia jera, kapok dari kezalimannya dengan pembalasan yang setimpal. Tapi hukum asalnya memaafkan adalah lebih baik. Ya, sebelum ada pertanyaan lainnya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila jika kalian bertiga, janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang ketiga, karena yang demikian itu membuat sedih orang yang ketiga. Jadi kalau kita sedang berkumpul bertiga, tidak boleh dua orang berbisik-bisik apapun yang dibisikinya tadi, kecuali minta izin. Kalau minta izin dari orang yang ketiga, maaf, ini ada pembicaraan khusus masalah keluarga, saya ingin bicara berdua, lalu diizinkan sama orang yang ketiganya, silahkan, itu lain masalah. Tapi kalau bisa kita tunda saja nanti berbicara berduanya ketika kita sedang berdua, gitu kan. Maka kalau tanpa izin itu tidak dibolehkan berbisik-bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga. Nabi SAW menyebutkan yang demikian itu membuat sedih orang yang ketiga. Jadi agama Islam juga menjaga perasaan di sini, bagaimana perasaan orang, jangan sampai orang itu jadi sedih, ya Allah. Bisa nanti dia bersangka buruk, apa dia ngomongkan saya misalnya, jadi akhirnya berdosa, suudzon. Atau kenapa sampai dia tidak ikut menyertakan saya juga dalam pembicaraan khusus, pas saya tidak dipercaya atau bagaimana. Hal-hal yang demikian itu membuat sedih, maka dilarang. Kecuali kalau yang berkumpulnya lebih dari 3 orang, 4, 5, maka itu dibolehkan. Termasuk hukum berbisik-bisik. Kalau 2 orang itu bicaranya tidak berbisik-bisik keras, tapi pakai bahasa yang tidak diketahui, tidak dipahami oleh orang ketiga, maka hukumnya juga masuk hukum bisik-bisik. Orang yang ketiga tidak paham bahasa Sunda, 2 orang ini bicaranya bahasa Sunda, walaupun jelas terdengar, tapi nggak paham orang ketiga ini apa ini bicaranya. Itu juga termasuk yang dilarang juga. Ya, silakan kalau ada lagi yang lain. Ya.
Atau boleh maju sedikit, saya kurang dengar, maaf, kurang jelas. Afwan. Ya. Saya dapat kiriman video Iya. dari salah satu ustadz ternama. Iya. Tapi video itu isinya semacam curhatan lah. Memang maksudnya bukan curhat karena ke publik. Iya. Salah satu isinya itu kedepankan husnuzon kepada pemerintah dan prokes ya. Iya. Karena kalian belum mengalami. Nah, setahu Ana dulu sebagai etika seorang muslim, ustadz itu biasanya kedepankan husnuzon kepada Allah. Bukankah dalam kitabnya juga kalau nggak salah Al-Hasan Anna Indazon Abudi kan? Iya. Aku tergantung persangkaan hambanya. Nah, di akhir-akhir fitnah zaman ini semuanya banyak kebalik. Iya. Yang harusnya kita husnuzon kepada Allah, jadi husnuzon kepada pemerintah dan prokes ya. Terus yang banyak hal-hal lain yang kelihatannya sangat sumbang. Di antaranya gini, ada satu lagi, Ana mohon doanya karena pada saat ini Ana sekeluarga sedang terkonspirasi. Sengaja Ana rubah, bukan terkonfirmasi, tapi terkonspirasi. Iya. Memang dia kirimannya terkonfirmasi ya, tapi Ana rubah udah ini terkonspirasi. Harusnya kan sebagai etika seorang ustadz itu kan mengajak kepada tauhid, kepada keimanan, bukan kepada propaganda yang tidak jelas kan. Contohnya gini misalkan, kalau dulu yang Ana dapatkan gini dari seorang etika seorang muslim, kepada jamaah atau siapa sekalian, Ana mohon doanya, Ana sekeluarga sedang diuji sakit atau musibah dan sebagainya. Nggak pernah memproyeksikan kepada objek-objek apapun. Tapi kalau sekarang itu langsung mohon doanya kepada kaum muslimin, Ana sekeluarga sedang terkena COVID. Maka sebagai etika seorang muslim harusnya kalau dulu yang Ana tangkap, mohon doanya Ana sekeluarga sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu bukan bentuk keluhan, tapi sekarang mah ada indikasi. Jadi kayak semacam nyeritain propaganda, cuma dia nggak sadar. Ya. Jadi terkonspirasi. Ya, jazakallah khair. Artinya pertanyaannya diantaranya itu ada seorang ustadz yang mengirim klip video gitu ya, tapi menyampaikannya supaya kalian hendaklah husnudzon dan lain sebagainya kepada prokes pemerintah dan seterusnya. Ala kulli hal, artinya tadi al-akh menyayangkan mengapa tidak mengajaknya untuk berhusnudzon kepada Allah gitu. Maksud saya juga sama, kita juga sama berusaha juga untuk berhusnudzon kepada ustadz tersebut gitu kan, istilahnya bisa jadi beliau juga banyak mengajak kepada umat untuk berhusnudzon kepada Allah gitu kan istilahnya. Tapi pada saat itu beliau sedang menyampaikan tentang perlunya menjaga protokol kesehatan istilahnya gitu, sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Artinya sehingga tidak kita tanggapinya sebagai hal yang negatif bahwa dia tidak mengajak umat untuk berhusnudzon kepada Allah misalnya. Itu mungkin adapun hal-hal lainnya lagi, ketika kita mendapati sesuatu hal yang kurang kita nyaman ketika seorang ustadz menyampaikan dalam status misalnya, artinya minta supaya doa atau sedang diuji, atau bahasanya tidak bilang diuji tapi sedang terkena COVID misalnya, maka kita pun berhusnudzon juga insyaallah, artinya bahwa beliau ini bukan sedang mengeluh sebagaimana tadi kata antum, insyaallah dia bukan lagi mengeluh tapi lagi butuh doa, minta doa dari teman-temannya, saudara-saudaranya agar Allah memberikan kesembuhan gitu ya istilahnya. Itu pun kita pun doakan gitu kan istilahnya misalnya. Ala kulli hal, ketika mungkin ada sesuatu yang kita anggap khawatir, barangkali penulis tersebut
melakukan suatu hal yang mungkin keliru, tapi tadi kalau kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang positif itu lebih bagus. Tetapi kalau kita khawatir dari ucapan tulisan itu bisa berkonotasi negatif, maka kita perlu secara pribadi langsung mengingatkan, tapi tidak di grup ataupun mungkin di media sosial yang dibaca oleh orang banyak, yang akhirnya seolah-olah nanti memojokkan atau mempermalukan orang tersebut. Tapi secara pribadi saja kita mendoakan, ikut empati, kemudian kita menyampaikan bahwasanya jangan sampai ucapan tersebut menjurusnya kepada seperti sedang mengeluh dan lain sebagainya misalnya. Ala kulli hal, banyak problem-problem juga yang lainnya yang dihadapi umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan segala problem-problem tersebut, termasuk diantaranya wabah ini. Semoga Allah menghilangkan wabah bencana seperti ini, sehingga menjadikan umat juga bisa lebih baik lagi dalam beribadahnya dan hal-hal lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin dan juga menolong saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah atau sedang dizalimi dan lain sebagainya. Dan juga semoga kita mengambil hikmah dari segala bencana dan musibah yang menimpa umat secara umum, agar kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus menggunakan sisa umur kita ini untuk berjuang menegakkan dinullah ini, untuk membela agama Allah ini demi kemuliaan Islam, dan agar manusia ini dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan juga di masa sekarang ini juga, dan dari dahulu, kita ini juga dituntut untuk merapatkan shaf, untuk menjaga ukhuwah, untuk tidak mudah diprovokasi, diadu domba, dan tidak juga mudah untuk bersangka buruk serta bermusuhan atau berselisih dengan saudara kita sebisa mungkin. Tapi ditumbuhkan semangat untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.